Halo para sahabat khotbah, jumpa Halo. lagi dengan kami berdua di dalam sermon lighting. Nah, kali ini ada yang berbeda nih para sahabat. Biasanya saya ditemani oleh Pendeta Sali, tapi eh, kali ini teman saya berganti karena Pendeta Sali berhalangan untuk beberapa waktu dan saya dengan gembira dan bersuka cita dan berterima kasih kepada sahabat saya yang akan ada bersama dengan saya dan juga para sahabat untuk membahas teks-teks ibadah dan khotbah untuk minggu leksionari. Kita langsung aja ya, silakan memperkenalkan diri. Hai sahabat khotbah dimanapun berada, perkenalkan saya Erin Sinaga. Saya sekarang berdomisili di Tarutung dan akan menemani sahabat khotbah bersama dengan Kak Lina di saat ini. Terima Nah, kasih Kak Lina. terima kasih Erin untuk kesediaannya. Sama-sama Sama-sama berjauhan Kak. kita ya. Ya, Tapi nggak apa-apa lah. Ini menariknya. Kita akan sama-sama mendiskusikan tentang teks-teks leksionari yang akan dipakai dalam minggu ke lima berapa belas ya? 16 ke ya eh Ke 14 September ya Kak ya? ya ke 14 September 13. itu Kalau di kami masih 13 setelah Trinitatis. 14 minggu ke Oh, 14 setelah Pentakosta. oh, Iya, oke. iya, 13 minggu lalu. Iya, Rin, Ya. apa aja nih teks-teks yang kita pakai pakai pada minggu ini? Jadi kita akan belajar dari teks Keluaran 32 pasal 7 sampai 4 32 ayat 7 sampai 14, lalu Mazmur 51 ayat 1 sampai 10, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dan Lukas 15 ayat 1 sampai 10 Kak. Iya, terima kasih. Ini kayaknya jelas sekali nih benang merahnya. Kalau saya sih ya, nangkepnya jelas sekali, yaitu soal pertobatan. Pertobatan, Iya, betul. ada banyak hal yang menarik dan menurut saya teks-teks ini memang sangat kontekstual pada konteks bangsa kita ya. Benar Kak. Ya, menarik banget nih. Apa yang kamu kamu dapat nih? Di mana menariknya teks-teks ini menurut kamu? Nah, makasih kali nak. Tadi itu kan saat persiapan gitu ya. Saya Mm-mm, sih lebih suka, padahal memang ya semuanya itu berkesinambungan sih kalau menurut saya dari Keluaran sampai Injil Lukas. Tapi saya paling suka tuh Keluaran 32 ayat mm-mm, 7 sampai 14. Di sini tuh saya tuh kayak tergugah sekali gitu. Apa namanya? Yang Allah turut menderita. Lalu mm-mm. menyesallah Allah begitu Iya. loh. Nah, Ah, di situ tuh saya ngerasa iya ya. Eh, dan saya juga berefleksi begitu Kak. Karena ketika saya berbuat dosa, berbuat kesalahan, lalu saya meminta ampun, tapi berbuat lagi kayak Tuhan itu tuh seperti selalu memberikan ruang begitu ya. beri kesempatan Lalu terus-menerus ya. kesempatan terus-menerus. Dan yang lebih menariknya itu lagi, ini apa namanya, ketika Musa bergeng sama Tuhan, ya Hmm, kan? hmm, 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 hmm. Karena ini kan sebenarnya konteksnya ini kan Musa di atas gunung nih masih. Iya. Lalu bangsa Israel kan di bawah kaki gunung nih, Mhm, menunggu mhm, Musa turun, tapi nggak sabar, mhm, bosan gitu ya kan? mhm. Kadang-kadang kan memang nunggu tuh bosan gitu. Lalu mereka minta Harun untuk membuat eh, dewa-dewa Mantap. kayak gitu ya, Iya. dewa-dewaan gitu, Mhm, supaya apa namanya ya sudahlah, kayaknya dia nggak turun-turun lah si Musa itu gitu kan, dan iya. si Harun Mhm, celakanya mengikuti mhm, permintaan si bangsa Israel ini gitu kan. Lalu mhm, Tuhan tahu gitu kan. Turunlah kau, kata Tuhan kepada Musa gitu kan. Biarkanlah murkaku bangkit membinasakan mereka kayak gitu kan kata Tuhan. mhm. Terus kayak Musa tuh kayak menegur Tuhan ya jadinya. Tuhan, kamu Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir gitu kan. Sekarang kamu mau membinasakan. Apalah kata orang Mesir itu? Kamu Iya. sudah membawa mereka keluar, lalu kau akan membinasakannya, bukan menyelamatkannya. Enak-enak lah mereka hidup di Mesir seharusnya. Nah, di situ kayak,
apa namanya, Tuhan yang kita kenal sempurna, maha tahu, kayak gitu ya kan Kak. Ini menurut saya ya. Tapi Gak permarah, panjang sabar. iya gitu kan, yang sempurna kan Tuhan itu ternyata. Nah, di sini juga saya tuh ngerasa mengapa saya menarik sisi kemanusiaan Allah itu loh, nyata. Dan saya Hmm, berpikir ternyata sisi kemanusiaan Allah itu tuh sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya, sebelum inkarnasi Yesus yang diwujud nyatakan dalam diri Yesus. hmm, Oh hmm. iya ya, bahwa ya Allah yang turut menderita dan dia menyesal sama seperti manusia itu. Iya, Jadi kalau kata orang Batak, mula-mula rohana, kayak hatinya itu tuh selalu kembali lagi kepada anaknya yang berbuat dosa. Ini kan kayak orang tua sama iya, iya, pasangannya ya betul, kan. betul, betul. Masa sih kamu kayak gitu sama anakmu kayak gitu. Nah, itu Iya. yang menarik bagi saya, Ya Kak. mungkin yang disebut dengan belas kasihan Allah ya, Iya, yang betul sekali. kadang-kadang memang Mm-mm. kita nggak bisa selami ini yang kata pemazmur, bahkan juga Betul, Paulus betul, ya. betul. Tidak terselami sebenarnya cara Allah berpikir, cara Allah merasa gitu kan. Dan Iya, kalau buat saya gini, buat saya nih Keluaran 32 itu kalau kita melihat konteks pada apa yang terjadi pada bangsa kita ya, nah iya betul. Keluaran 32 ini menjadi payung sebenarnya dari Mhm. teks yang lainnya ya. Iya Kenapa betul, saya Kak. bilang payung? Karena ini persoalan bangsa sebenarnya, Iya. ya kan? Bangsa Israel yang di di dalam pandangan Allah itu melakukan dosa, Mm-mm. yaitu mereka mengingkari janji setia, mereka Betul. menduakan Allah, Tuhan gitu kan benar. ya. Mereka Mm-mm. meragukan Allah dan lain-lain. Ini eh, sebuah kesalahan atau dosa bangsa. Ya. Ini Iya, ini benar. ini ini payung, sebuah payung yang sangat besar tentang lalu jadi ini berbeda ya kalau kita lihat Mazmur kan kelihatannya kelihatannya ini dosa pribadi ya yaitu Iya, Daud Kak kan ya Daud atau melakukan juga kesalahan. Paulus di dalam 1 Timotius gitu. Benar, Kelihatannya benar. tapi nanti kita akan ngomongin yang itu juga sebenarnya kait mengkait dengan pergumulan bangsa sebenarnya ya. Iya, Jadi betul, Kak. ini ini sebuah dosa sebuah dosa bangsa ya, suatu bangsa gitu loh yang Mm-mm, membuat Allah mm-mm. marah dan karena itu saya bisa membayangkan kalau tadi kamu mengatakan bahwa gambar Allah yang kelihatan di sini tuh Allah yang mungkin selama ini berbeda dengan apa yang kita bayangkan ya. Iya, Sisi benar-benar. kemanusiaannya begitu kuat. Allah yang marah, Allah yang kecewa. Mm-mm. Saya bisa membayangkan, ya memang betul sih wajar kalau Allah marah sedemikian marahnya dan kecewanya gitu. Karena kurang Iya, apa lagi sih yang Allah lakukan gitu kan ya istilahnya. benar. Apa sih yang Allah nggak lakukan untuk bangsa itu ya? Mm-mm. eh, Minta untuk keluar dari penjajahan Hmm. dikeluarkan, waktu Mm. di jalan dipelihara, gitu kan, apa kurang makan Mm. dikasih makan gitu, apalagi Betul. gitu ya. Terus tapi tetap aja bangsa ini mengkhianati Allah gitu. Dan Benar. kita lihat eh, gambar Allah yang sangat marah gitu. Tetapi juga kemudian menariknya adalah Allah itu bisa diajak untuk berdialog Iya, betul, Kak. Jadi gitu. itu juga sih yang saya lihat di Mazmur Heeh. ya. Iya, Sebenarnya, walaupun itu dosa personal kan, heeh, pertobatan si heeh. siapa Iya, namanya si Daud gitu kan. heeh. Tetapi kan di situ dia apa namanya dialog dengan Tuhan itu loh terjadi. Iya, iya. Apa namanya? Ampunilah kesalahanku, katanya begitu kan. Iya, Lalu hapuskanlah, bersihkanlah, pelanggaranku. Heeh. kasihanilah aku Tuhan, kayak gitu kan, atas pelanggaran-pelanggaranku. Nah, disinilah memang kita melihat apa namanya, yaitu tadi kasih Allah yang tak berkesudahan itu. Nah, kalau Iya. nyambung tentang bangsa bangsa yang kakak bilang itu, Heeh. nah saya justru melihat di Injil, Kak.
bahwa Iya. terjadi krisis Mungkin kepemimpinan. mungkin sebelum ke situ Oh, eh, oke, baik. saya terus lanjut deh. Ini memang Oke, oke, siap, siap, memang siap. seru nih Mm-mm. karena sambung menyambung nih Iya, kita dan benang nggak merahnya sabar tuh untuk kelihatan membicara sekali benar. memang, Kalina. Iya, Iya, betul. jadi kayak misalnya seperti itu gambar Allah yang bisa berdialog, eh, Iya, Allah yang ke apa ya, ke belas kasihannya itu nyata mm-mm. terlihat juga lewat bukan Allah tadi ya, bukan Allah yang sangat keras kepala gitu Ya, kan. betul, Tapi betul. juga kelihatan Lemah Allah yang lembut. benar, pencemburu kelihatan di Ya, situ, lalu juga Allah yang mau diajak bicara, dan juga iya, ketika dikatakan bahwa dia, kalau dalam terjemahan baru, pertama digunakan kata menyesal ya dalam bahasa iya, Indonesia. Tapi dalam menyesal. terjemahan baru kedua itu digunakan Allah mengubah niatnya gitu. Ah, Iya, oke. jadi Mm-mm. ini mau memperlihatkan bahwa sebenarnya kenapa ya Allah digambarkan seperti itu atau Allah eh, bisa bersikap seperti itu. Karena sebenarnya yang paling mendasar dari sifat Allah yaitu Allah itu kan disebut Allah Maha Pengasih. Pengasih. Dia punya belas kasihan nanti yang mungkin akan terlihat ya di Injil di Iya, benar. di 1 Timotius begitu ya. Karena kasih karunia itu, karena Allah Betul. yang Maha Pengasih itu gitu. Iya, Tapi benar. di sisi lain buat saya yang menarik juga sebenarnya kalau kita mau mendalami teks ini ya dari sisi Mm-mm. Musa Iya, ya, Musa juga menarik menurut saya. Dia berani loh. berani, betul. Menggugat Ya. Allah, bukan? Benar nggak sih? Duh, itu Bukan luar cuma biasa. menggugat menurut saya, dia berani Oh, untuk menyatakan Tuhan gitu ya. iya, benar. Masa sih kamu segitu marahnya kalau mau pakai istilah, Iya, benar, masa benar. kamu segitu marahnya sampai mau menghancurkan semuanya gitu. Iya, Kan betul. pertama dia mengingatkan coba apa kata orang, apa Mm-mm. kata dunia Iya, gitu ya seolah benar. gitu. Apa Betul, kata betul, Kak. dunia engkau sudah membawa bangsa ini keluar ya dari Mesir lalu Mesir, membebaskan mereka dengan cara yang ajaib membelah laut betul. gitu kan Mm-mm. melindungi sekarang dihancurkan kan Benar, gitu ya. Ini pertama apa betul. kata dunia gitu. Apa kata dunia terhadapmu, katanya Ya, yang maha kuasa dan lain sebagainya itu. betul. Yang kedua, dia juga mengingatkan perjanjian Allah dengan leluhurnya Israel. Iya, betul. Ya, Itu dia bilang sumpah kan ya, Kak? betul. Heeh. Betul, Jadi Mas. Allah sendiri diingatkan, gitu ya. Jadi Benar. menarik sih menurut saya. Kalau mau pakai istilah tadi kita ngomongin pertobatan, Allah Iya. Allah juga diajak untuk bertobat. Iya, betul. Bertobatlah. Ingat janjimu. Bener nggak sih, Kalina? Ya, betul. Jadi bukan cuma bangsa, tapi juga Juga Allah Allah. juga bertobat. Dan yang Benar. menarik, Musa juga Mm-mm. bertobat. Pertobatannya itu Iya. kelihatannya dari mana? Ketika Allah kan mengatakan begini, aku akan menghancurkan mereka, tapi Mm-mm. engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa besar. Betul. Buat saya, Musa sebenarnya bisa aja egois. Iyalah, hancurin Mm-mm. aja. Saya juga Iya. memang enak Iya. jadi pemimpin yang gak didengarkan berkali-kali. Betul. Iya, Musa benar-benar. diragukan, gak didengar. Dan udahlah, buat saya ya cukuplah kalau Tuhan janji mau saya menjadikan saya bangsa yang besar. Ya kenapa enggak apa ya? Kenapa kredit itu enggak jadi milik saya gitu kan? Tapi Betul. tapi Musa Iya, enggak. Dia iya. menyadari sebagai bagian dari bangsa Israel dia pun harus Iya. ikut dalam pertobatan itu gitu. Dan menurut saya sih, Kak, dia memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Mengapa? Karena dia itu tadi ya, keberaniannya itu untuk menegur Allah gitu kan. Iya, iya, Dan ini kan ada bargainingnya juga, lalu ada iya. pertobatan gitu. Dan menurut Justru, saya ini sih oh, pertobatan gitu loh. iya Pertobatan seorang benar-benar. pemimpin Iya yang betul. memang tidak menunjukkan keegoisan ya. Keegoisan, Dia bisa, keakuannya, benar. Dia benar. dengan segala kuasanya, powernya dia bisa menyelamatkan diri. Apalagi Allah sudah menjanjikan gitu kan ya. Iya, Tapi enggak, dia enggak ambil itu, tapi dia bersama dengan bangsa yang bersalah ini iya, untuk mengakui itu. Dan kayaknya ini betul. penting juga buat para Penting, pemimpin Kak. bangsa kita. Iya, Benar. iya, ya Mementingkan gimana ya? betul. Susah sekali. Bahkan ya sampai saat ini pun saya nggak tahu mau dibilang apakah ada pertobatan atau tidak gitu. Iya, Padahal kita benar. lihat
pada demonstrasi yang lalu sudah kelihatan jelas. Iya. Pertama bukan hanya tuntutan rakyat ya, Mm-mm. tapi juga ketika arogansi mereka itu melahirkan apa ya, menghasilkan korban. Ada Iya. at least ada 10 korban kan yang Dan meninggal. betul, dan mereka masih menganggap itu ya udah gitu Iya, loh. seperti Egonya itu. itu selalu dinomorsatukan tanpa melihat perasaan-perasaan orang lain Iya, gitu. seolah-olah demo udah selesai, keadaan udah damai, ya sudah, Betul. kembali lagi. Nah ini, apakah ini pertobatan? Dan menurut saya teks ini mau mengajak kita nih, ya semua, bukan bertobat cuma sekedar pribadi, tetapi sebagai bangsa. Komunitas gitu ya Iya, Kak ya. Mm-mm. bahkan menurut saya kalau kita lihat Mazmur lima puluh Mm-mm. satu gitu ya, Iya, atau juga tadi kalau kamu menemukan di dalam Injil gitu ya, iya. atau juga yang tadi 1 Timotius. Saya sih Mm-mm. menemukan eh, dari pertobatan pribadi sebenarnya ada undangan untuk pertobatan Komunal. komunal. Iya, betul. Betul Kak. Ya, misalnya Karena aja nih ya, mm-mm. saya saya ke Mazmur ya. Iya, siap. eh Mazmur kan jelas sekali menggambarkan Mazmur ini bicara tentang pengakuan dan Iya, permohonan Daud ya setelah setelah dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Nathan. Tuh. Ya, kenapa? Karena dia merampas Batsheba dari suaminya, bahkan dengan Mm-mm. cara licik, Iya, ya, benar. Mm-mm. mengorbankan, memisahkan eh, eh, pasangan suami istri ini demi kepentingan dia sebagai Diri pemimpin. sendiri. Jadi ini menurut saya eh, memang betul yang dia lakukan adalah pribadi, keinginan Mm-mm. pribadi. Iya, Tetapi dampaknya kan ini dampak sosial, komunal. Betul, komunal, sosial. ya, Betul. sebuah bangsa loh. Pemimpinnya Iya, menggunakan power abuse iya ya benar. untuk rakyatnya, untuk anak buahnya, ya kan. Dia nggak Mm. memikirkan gimana ya kehidupan mereka nih berdua pasangan suami istri begitu ya. Dia Benar. nggak memikirkan Uria ya, yang Tidak yang ya. istrinya direbut bahkan juga dikorbankan Mm-mm. ya untuk keinginan sang raja. Dia tidak Iya, memikirkan Bathsheba sendiri sebagai perempuan. Ya, sebenarnya cinta nggak dengan Daud belum tentu, belum gitu ya. tentu. Tapi Benar. dia terima semuanya itu karena yang melakukan itu rajanya siapa sih yang Raja, berani? betul. Ya enggak? Benar, benar banget. Bagaimana caranya untuk membela diri? Jangan-jangan Iya, dia juga nanti kena ini kan, kena hukuman kalau dia melawan raja betul. gitu. Jadi sebenarnya Daud sedang mempertontonkan bagaimana seorang pemimpin, Pemimpin. seorang penguasa itu melakukan dosa ya, kesalahan yang sangat besar. Karena itu saya tertarik dengan seorang penafsir mengatakan Mm. jangan memperkecil dosa Daud gitu ya, hanya Iya ya. sekedar eh, dia mengambil istri orang. Enggak. Mm, mm, mm. Yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan terhadap Tuhan dan juga terhadap bangsa loh. Iya, betul. Ya, ini Dan ini sih yang buat saya menarik. Tapi juga kita nggak bisa melupakan bahwa Daud sendiri dalam pengakuan dosanya tidak mengecil-ngecilkan dosanya kan, iya, betul. Dan dia gitu. menurut saya cukup Benar, menyesal ya, Kak, karena benar. dia tuh Kebesaran kayak seorang pemimpin di situ. Heeh. benar. Nah, Mm-mm. itu yang saya lihat banyak dari antara kita sebagai pemimpin yang tidak merasa malu dengan Iya, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. iya. Kayaknya ya udahlah itu jadi Mm-mm. rahasia umum. Dia masih bisa berdiri tegap begitu ya. Ini Mm-mm. teguran menurut saya ya, Iya. bahwa apa namanya? Kesadaran untuk mengakui rasa malu yang ada pada diri melakukan dosa itu belum ada. Nah, Iya. itu menurut saya krisis kepemimpinan Kalina. Iya, benar. Dan apa yang Gim. Daud sampaikan itu kan dia Mm-mm. sebenarnya mengungkapkan rasa malunya sebenarnya. Iya, betul. Kualitas seorang pemimpin, dia betul manusia, dia bisa bersalah, iya, dia bisa Mm-mm. melakukan dosa, iya, Iya, apalagi punya kuasa gampang sekali. Tapi betul.
pertanyaannya adalah sebenarnya apakah dia punya rasa malu? Ah, itu Ya Kak. kan? Ini Itu dia. kali, Nak. Rasa malu itu lahir nggak sih? Dan ini kan kelihatan, ya. Mm-mm. Kelihatan dari doa yang dia sampaikan. Dia Betul. mengakui bahwa engkau tahu Tuhan siapa aku, Mm-mm. ya. Bahwa Iya. aku ini orang berdosa, aku telah Mm-mm. dikandung, ya. Bahkan sejak Iya, awal dikandung dalam dosa, ya, dan benar. sebagainya. Dia akui Mm-mm. bahwa rasa malu itu muncul ketika dia dapat teguran dari Nathan, Nabi Nathan Iya. gitu ya. Dan Dan kemudian, untungnya dia mm-mm, sadar kali, Nak. betul. Ini menurut saya ya eh, apa ya? Dorongan sih ini ajakan juga bagi semua orang tanpa Betul, terkecuali. mm-mm, Khususnya pemimpin. benar. Rasa Gitu loh. malu itu diperlukan untuk sebuah pengakuan dosa. Ya. Iya. Di samping Un kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengasih, iya, dan bisa benar. mengampuni kita gitu ya. Mm-mm. Ketika kita bertobat, ketika kita mengakui. Tetapi langkah awal adalah keberanian sebenarnya untuk Benar. punya rasa malu, keberanian Iya. untuk menyadari bahwa saya bahkan juga nggak mengecil-ngecilkan. Daud Iya. bisa nggak mengecil-kecil? Bisa aja dia bilang ya kan namanya manusia mungkin ya kalau saya bayangkan ya namanya Iya. manusia. Tapi semua raja juga kan suka begitu ya. Semua Iya, raja juga betul. melakukan hal yang sama kok Tuhan Betul. gitu kan ya. Kan begitu ya. Tap- Ketika Mm-mm. kita sering kali kita melakukan kesalahan lalu kita coba apa ya cari kambing hitam, cari pembenaran dengan ya Iya. yang melakukan itu juga bukan cuma saya kok gitu ya. Banyak Atau kok nih ada gitu. nih omongan yang kita dengarkan beberapa Mm-mm. hari terakhir ini ya. Ya kalau korupsi kecil-kecil nggak apa-apa lah semua orang juga melakukan. Eits, Betul. yang ngomong Itu seorang pemimpin loh. makanya itu menyedihkan kali Ya dan sangat nggak ada menyedihkan. rasa malunya sama Mm-mm. sekali. Dan saya kira apa yang dilakukan Paulus ini, kok Paulus siapa namanya? Daud. Daud ini juga dia menunjukkan integritasnya sebagai seorang pemimpin. Mhm, betul. Nah, inilah yang sangat jarang dilakukan oleh seorang pemimpin, Iya gitu loh. Karena ya itu dan tadi, betul. karena mereka eh, rasa malu itu justru mau mempermalukan diri mereka sendiri jadinya. Exactly. Padahal enggak gitu loh. Hmm, Bahkan respect orang akan respect sama kamu. Wah, dia justru pemimpin yang berani ya mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, tapi itu jarang terjadi kali. Nak. iya betul. Betul. Sekalipun bahkan dalam tekanan kita menyaksikan kok mereka ya saya minta maaf sudah mengatakan Iya. tapi Hmm. hmm, Tapi itu gimana jadi ya? template, Kak. Itu Ya, template yang saya rasa nggak tulus. betul. Ya, Karena mereka melakukan gitu ya, kayak main-main, main dalam kesadaran loh itu mereka melakukannya. iya, Saya bukan mau membanding-bandingkan tuh enggak, tapi itu kayak template gitu loh. Ya udahlah, nanti saya berbuat dosa, nanti saya minta maaf ya, gitu. Bukan didasari oleh rasa malu yang betul-betul menyesal gitu loh, betul. menyesali kesalahan. Nah, di dalam satu Timotius juga sebenarnya tadi yang saya bilang ya, ini sebuah kesaksian sebenarnya, kesaksian dari Iya, Paulus ya Paulus, tentang iya betul, bagaimana hidup di dalam pertobatan itu. Karena betul. sebenarnya ketika dia mengatakan kalau dibandingkan semua orang yang berdosa, aku yang paling berdosa, gitu ya. Iya, betul. Kenapa? Karena tadi rasa malu itu telah membuat dia sadar sebenarnya dia memang melakukan persekusi ya terhadap orang-orang Kristen. Tetapi Iya, benar. sebenarnya dia sebagai ya bisa dibilang pemimpin agama lah ya. Iya, Pemimpin pemimpin agama dia besar dia. punya komunitas nih, punya ya komunitas agama yang ada di belakang dia gitu kan ya. Iya, Jadi apa betul yang kali. dia lakukan itu sebenarnya mewakili komunitas agama begitu. Ya kan? Mm-mm. Karena apa yang dia lakukan melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen kan hadir dari pemahaman teologinya. Iya, benar. Ini pemahaman teologinya, pemahaman sosialnya bahwa ya memang Yesus dan pengikutnya bahkan juga komunitas setelah Yesus gitu ya orang-orang Kristen ini salah di mata dia Iya, karena gitu dia kan. paling benar, gitu loh. Benar, secara teologi dia melakukan itu ini benar karena dia membela
kalau pakai istilah membela Tuhan, membela agama Iya, gitu. benar. Ya, jadi Betul. memang ada entitas sosial yang diperlihatkan di situ. Dan Mm-mm. apalagi ketika walaupun dia orang Yahudi, tapi dia juga tahu dia itu ada ya sangkut pautnya dengan pemerintah Romawi kan. Iya, benar. Dan Karena beliau kayaknya memang, ya heeh, apa yang dia yakini juga ini juga eh, sebuah keuntungan buat pemerintah Romawi waktu itu untuk iya, memang eh, menindas orang-orang Kristen kan. Jadi benar. secara politis juga dia ada bermain di situ. Iya, Jadi karena ini ini menarik apa sih. namanya? Heeh. Menuruti kemauan pemerintahan gitu kan. Iya, heeh. Benar. Iya, Nah, jadi dia mm-mm. jalani juga gitu kesempatan berpolitik gitu ya untuk Benar, menindas betul. orang-orang Kristen Iya, karena karena itu sebuah seolah perbuatan musuh terpuji kan. itu Mm-mm. seolah apa yang dia lakukan ini melakukan bersama-sama dengan pemerintah yang berkuasa saat itu melakukan apa Iya, melawan musuh bersama kan? mm-mm. Ini dia. Orang Kristen Betul. gitu. Nah, karena itu menurut saya ketika Paulus mengatakan bahwa aku yang paling berdosa, dia sadar sebenarnya detail Iya, sekali apa yang dia harus akui ya. iya, Bahwa kesalahannya ini bukan cuma kesalahan pribadi, tetapi dia juga membawa sebenarnya komunitasnya, komunitas komunitasnya. agamanya. Dia Mm-mm. juga menggunakan kekuasaan ya bergabung dengan kekuasaan yang menindas gitu. Iya, menempatkan diri lah dengan Nah, sadar. Tetapi benar. dengan sadar juga Mm. dia mengakuinya. Makanya Iya, dia bilang, I am a chief of sinner kan katanya. iya, benar, benar. Makanya, tapi itu Kak, menurut saya tuh ya keren-keren lah orang-orang ini ya. Si Iya. Daud, si Paulus gitu. Dan si Musa juga ya. Mm. Gitu. Ya, Gitu karena Kak ya Lina. itu tadi, nggak ada orang yang tidak bersalah, tidak ada orang yang tidak melakukan dosa, Kesalahan. ya, baik sebagai Ya, pribadi maupun bangsa. Tetapi yang benar-benar. dibutuhkan di sini adalah apakah kita punya kesediaan sebenarnya untuk hidup di dalam Mengakuinya. anugerah Allah itu. Allah itu tadi. Ya, kalau Allah Betul. pengasih, mau nggak kita hidup di dalam anugerah dengan apa? Ya bertobat. Mm-mm, pertobatan itu Ya, tadi. langkah awal gampang. Nggak Mm-mm. gampang sih, susah. Salah Susah saya Kak kalau ngomong gampang. meninggalkan Iya, meninggalkan dosa. tapi maksudnya eh, kalau mau dibilang gampang, sederhana adalah sadari bahwa kita ini adalah kita malu dengan apa yang kita lakukan. Rasa malu Benar. itu nggak gampang. Saya mesti koreksi, Iya. nggak gampang memang. Susah. Punya rasa Susah. malu, karena Betul. rasa malu itulah yang akan terus-menerus menyadarkan kita siapa kita sebenarnya. Benar. Betapa Dan itu pentingnya kita berat. hidup dalam pertobatan. Iya, betul Dan sekali. juga Injil juga bicara banyak soal itu ya. Melihat Mm-mm. gambar Allah di situ. Iya, Aha. Apa nih melalui yang Injil. buat kamu juga menarik di dalam Injil? Iya, Kalina. Karena kan di sini apa tuh namanya? eh Ya ini tadi kan seolah-olah orang Farisi dan pemungut cukai itu kan senang aja ya, kayak gitu loh. Kalau ada yang hilang, kalau ada yang tersesat kayak gitu. Tetapi ini yang saya bilang tadi krisis kepemimpinan itu. Pemimpin Iya. yang tidak menyadari bahwa ya kamu sedang melangkah bersama dengan komunitasmu kayak gitu loh. Melangkahlah bersama. Tujulah tujuan bersama itu. Tapi kan ini sepertinya tidak gitu loh. Makanya Tuhan itu tuh kan dia sebagai pencari di sini justru kan. Sebagai apa namanya? Pemberi ruang pertobatan itu gitu loh. Termasuk kepada si pemungut cukai dan orang-orang Farisi ini. Akhirnya kan ditunjukkan lah kayak gitu loh. Dan ya nggak bisa, kamu nggak boleh lelah, nggak boleh putus asa gitu loh. Sebagai seorang pemimpin yang harus diteladani gitu loh, bersama dengan komunitasnya. Tapi kan ini kan enggak, kamu berjalan sendiri aja. Saya sebagai pemimpin, ya kayak di bangsa Indonesia inilah, bangsa kita ini gitu kan seolah-olah ya udah terserah sama saya kan saya yang pemilik kekuasaan gitu. Kamu mau ikut saya apa enggak gitu? Nggak boleh gitu loh.
Mhm. harus jalan bareng-bareng kayak gitu loh. Supaya ya saya menyadari bahwa pemerintahan kita mengalami krisis kepemimpinan. Dan mungkin di dalam gereja pun itu terjadi kalau pemimpinnya nggak punya apa namanya empati, Kualitas, empati. Mhm, empati untuk em, jemaat-jemaatnya ini gitu. mhm. Mungkin mereka hilang dalam arti mengalami kekeringan rohani, selain kayak gitu ya. Nah, itu kita Ya, di mana hadirnya kayak gitu. ya, Apakah kita juga mengakui itu gitu loh? benar. eh Buat saya, ya, dari Injil ini saya lagi ngutak-ngutik ini nih, Rin, lagi ngutak-ngutik khotbah humor. Ya. Oke, Nah, yang menariknya dalam bacaan-bacaan yang saya dalami itu sebenarnya juga humor nggak selalu si pengkhotbah itu apa namanya mengeluarkan joke-joke lah, lelucon-lelucon gitu ya. iya. Khotbah enggak gitu. Tapi bahkan dari teks itu, teks kita itu punya humor. Nah, oke. Mm-mm. Banyak banget teks Alkitab itu penuh dengan humor. Ya, Iya kali nak. humor apa yang Allah lakukan. Humor itu kan sesuatu yang kenapa kita bisa ketawa ketika kita ada situasi yang terbalik dengan apa yang berbeda kan. Iya, 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 iya. Nah, ini menurut saya Lukas 15 yang kita baca ini termasuk nih biblical humor ya, apa humor yang ada Alkitab humor. Kenapa? Heeh. Karena sebenarnya Yesus sedang memakai perumpamaan dengan situasi yang bisa sangat familiar Mhm. dengan manusia, tetapi juga hasilnya itu membalikkan apa yang dipikirkan oleh para pendengarnya gitu ya pada waktu itu. Iya. Misalnya apa? Misalnya adalah coba kalau kita bayangkan menjadi seorang gembala Hmm. eh, yang kehilangan punya 100 kehilangan satu, Satu. kan bisa aja gini gembala gini. Ngapain gue capek-capek cari yang satu gitu kan? Heeh. Kan masih ada 99. 9. Ya. Iya betul. Heeh. Ya, tapi digambarkan bahwa gembala itu pergi mencari yang satu gitu. Ini kan di Heeh. satu sisi humor loh. Iya Itu kita betul. bilang, ih, gembala itu bego banget sih gitu. Kok lucu ya, lucu banget sih, Heeh, kayak gitu iya. ya. Tapi kelucuan yang kedua bisa jadi memang apa yang Tuhan Yesus gambarkan karena ini sesuatu yang sangat familiar sekali lagi pada dunia eh, pergembalaan kali ya. Iya, Bahwa eh, ketika mereka sadar ada satu yang hilang pasti akan dicari gitu. iya, 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 Ya benar, enggak? benar. Pasti Heeh. akan dicari. Karena oh, yang 99 udah aman nih, udah di dalam kandang, maka saya nggak mau kehilangan yang satu itu. Jadi Iya, sangat familiar. Tetapi eh, ini joknya di mana? Joknya adalah ketika orang nggak bisa melihat yang satu itu berharga. iya. Oh ya, betul, betul. Gitu. Dan yang Mm-mm. ditunjukkan kan adalah sebenarnya sikap si apa gembala itu Si ketika gembala. menemukan yang satu dikatakan dia mengundang semua orang Iya. ya Nah, lalu iya, ya, berpesta. benar-benar. Kalau kita ingat-ingat nih ya, kalau kita Mm-mm. bayangin nih mengimajinasikannya, kayaknya biaya pestanya itu lebih mahal Lebih mahal daripada daripada harga dombanya gitu kan. betul, Sama betul, juga betul. dengan si perempuan yang kehilangan dirgam itu. Dirham itu, Heeh. benar. Sampai Jadi capek-capek bilang gitu ya kan, Kak? iya, dia kehilangan satu satu aja gitu. Mm-mm, Kenapa mm-mm, capek-capek? mm-mm. Atau juga oke kalau itu sangat berharga dia cari. Tapi yang Cari. lucunya adalah setelah ketemu dia undang tuh Undang lo semuanya. Berarti kan ini juga mau menunjukkan ya sangat berharga gitu kan sesuatu yang yang dan hilang lalu yang hilang ditemukan itu berharga. ditemukan Tapi juga mau menunjukkan sebenarnya karakter baik si gembala maupun si maupun si perempuan itu. perempuan itu Ya, benar nggak bahwa mau kehilangan. benar cintanya apa ya kasihnya ya kepada panggilannya kepada Betul. apa yang hilang gitu nggak mau ada yang hilang ya Mm-mm. itu membuat dia terus mencari bahkan dengan setia sampai ketemu gitu loh Betul Kak, kan kesetiaan itu satu ya Kak ini ya. sesuatu yang berharga ya dan itu kan mau Mm-mm. menggambarkan begitu juga dengan Allah kita Iya, ini ya. oh iya ini mundur ke belakang ya, sorry. Mm-mm.
Jadi Mm-mm. saya ini, apa tuh namanya tadi ya, baca tafsiran tuh ya, Mazmur 51 itu, yang Allah adalah penyayang, kasih sayang, Mm-mm. dan Allah juga apa namanya setia, ya kan? Setia dan kasih iya setia. Nah ini yang kasih sayang ini dari bahasa Ibrani-nya raham sama Mm-mm. dengan rahim. Nah itu Iya. tadi nyambungkan ke kakak ya, sesuatu yang hilang yang sangat berharga itu karena kasih sayang Allah itu tuh seperti digambarkan kasih sayang seorang ibu yang sedang mengandung di dalam rahimnya yang nggak bisa lepas gitu loh, lengket Iya. walaupun Iya. rahim itu tuh apa kandungan yang masih dalam rahim itu tuh belum terlihat gitu loh. Iya. Nah itulah Betul. Ini betapa kan dalamnya. yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ya melalui perumpamaan ini kepada orang Farisi. Maksudnya, Iya, coba kamu pahami, betul. biarkanlah orang-orang Iya, yang dianggap berdosa ini, mereka juga mau mendengarkan gitu kan, mau betul. mendapatkan kasih karunia itu gitu. Benar, jangan langsung disingkirkan Betul. kayak gitu. Lihatlah bahwa memang Allah itu adalah Allah pengasih yang siapapun boleh datang kepadanya. Mm-mm. Siapapun juga ya boleh mendengar gitu. Iya, Siapapun berhak untuk mendapatkan kasih karunia. iya Jadi kalau betul. saya bayangkan orang Farisi lagi diajarkan, udahlah, chill aja gitu. Lihat, kita berpesta aja lah, bergembira. Betul, Kenapa? betul. Karena mereka juga Ayo, mau mendengarkan. Jarang-jarang loh orang yang dianggap berdosa itu mau mau datang, mau mendengar. Benar. mendengarkan gitu ya. Jadi chill aja kalau mereka datang, bergembiralah gitu. Karena Iya, Tuhan juga benar. bergembira melihat mereka datang. Jangan sinis, ya kan? Betul. Dan ini kan sebenarnya sebuah undangan balik lagi ya Mm-mm. pada pertobatan itu. Ini sebuah Iya, Kak. kesempatan ketika kita Mm. menyadari ada Allah yang begitu mengasihi, Allah itu yang mengundang siapapun juga untuk bertobat gitu. Iya, Selalu ada kesempatan peluang. selalu ada ya kan, Kak? Saya ingat pada beberapa waktu yang lalu kan pada saat ya negara kita sangat genting gitu ya, memanas, Kardinal eh, Ignatius Suharyo kan mengatakan Iya. apa? Mhm. Menyatakan bahwa mari kita bertobat secara nasional. Iya, pertobatan nasional. Pertobatan nasional. Ini sebuah persoalan bangsa di mana baik pemimpin maupun rakyatnya sama-sama bertobat begitu. Obat. Terutama Betul. buat orang-orang yang menjadi pemimpin ya. Iya, Kata-katanya menurut saya menarik. Mari buka-bukaan lah. Buka-bukaan apa? Buka-bukaan menyatakan bahwa saya bersalah. bersalah. Nggak perlu lagi menutupi apalagi mencari apa Mm-mm. kambing hitam atau juga Iya, pembenaran ya. iya, betul. Mengakui aja bersalah ini sebuah pertobatan ya, dan itu Benar dimulai banget. dari para pemimpin ya, Iya, legislatif, eh, pemimpin kita gitu. Ini yang diperlukan pada bangsa kita, yaitu bertobat secara nasional. Ya, menarik banget kan teman-teman. seru Kak. Iya. Saya aja baru baca gitu ya. Ini kok seru ya. Dari apa namanya? Keluaran, Mazmur, 1 Timotius, Injil itu tuh benang merahnya Ya, itu, ya, aduh luar biasa. semoga Dan ditambah teman-teman ini percakapan membantu. kita malam Ya, hari ini. Semoga ini membantu teman-teman yang akan berkhotbah Iya, dan juga sahabat untuk khotbah. para sahabat yang bersiap untuk ibadah. Mm-mm. Mungkin sambil mengingatkan ya bahwa beranilah gereja untuk juga menyerukan seruan pertobatan. Khotbah. Siapapun Ya. juga, termasuk juga gereja, ya. Mm-mm. Eh, karena ini bagian dari pergumulan persoalan bangsa kita ya, persoalan Benar, gereja juga ya, di Indonesia benar. menjadi bagian dari bangsa dan Bangsa negara Indonesia. Indonesia. Nggak apa-apa, setiap orang pernah bisa melakukan kesalahan, tetapi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Oke, para sahabat Oke, khotbah, terima kasih sudah mendengarkan. kasih. Sampai jumpa minggu depan kalau ada saran, masukan, dan lain-lain. Sekali lagi, silakan kirim langsung di DM di Instagram maupun di chat room ini atau lewat email Pergi Kasih Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Sampai memberkati. jumpa. Dah semuanya, sahabat khotbah.